Kalau orang sudah biasa nanam durian, saya seandainya bisa diputar lagi 4 tahun ke sana, tanaman durian saya itu pasti 12 kali 12 semua. Kalau kita memberikan cara seperti itu harus kita jelaskan. Karena kalau kita tidak jelaskan, nanti ada yang salah, dikira nyangkul itu asal gabrus-gabrus. Ya, penggemburan tanah ini itu sangat penting sekali. Dibandingkan dengan pupuk itu tidak berapa-apanya, lebih penting penggemburan tanah. Pupuk mau 1 karung yang harganya berjut-jut itu loh, berjuta-juta. Bang Sabar. Air putih ini. Kerja ngebut, nanti kalau dapat uang untuk apa, Bang? Untuk nyawer, ada dangdut gitu tuh. Mantap ini Mas Sabar. Mantap kan? Mantap dong. Selamat pagi sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya. Hari ini kita kembali lagi ke kebun duriannya Pak Agus Widodo teman-teman ya. Nah, kita main ke kebunnya Pak Agus Widodo. Nah, ini kebun duriannya Pak Agus. Nah, di sini ada durian duri hitam, tawor, musangking ya. Di sana ada yang berbuah teman-teman. Coba nanti kita keliling sambil kita tanya-tanya ya. Kemarin ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar teman-teman, apakah penggemburan tanah di bawah pohon durian seperti ini akan bisa merusak akar durian itu sendiri teman-teman. Nanti kita cari Pak Agus, kita tanyakan sama Pak Agus ya teman-teman. Ini kebun duriannya Pak Agus ada yang berbuah teman-teman. Nah, ini banyak buahnya. Nih, dari sini silau kita pindah ke sini. Nah, ini teman-teman. Nah, tuh sudah ada yang besar. Nah, ada yang besar. Nih. Ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, di bawah pohon durian ini semuanya dilakukan proses penggemburan tanah teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini di semua pohon duriannya Pak Agus ini dilakukan proses penggemburan seperti ini ya. Nih bisa kita lihat. Nah, apakah ini nanti mengganggu pertumbuhan atau merusak akar dari pohon durian? Nah, nanti kita tanyakan sama ahlinya ya, sama Pak Agus. Nah, cara supaya tidak merusak akar ya, cara penggemburannya seperti apa nanti kita tanyakan. Itu di sana banyak teman-teman yang lagi kerja teman-teman. Ada Bang Radi, Pak Sabar ya, dan teman-teman yang lain. Nah, ini tugasnya tadi melakukan penggemburan tanah. Ini pun musangking durian, ini juga. Ini ada YouTuber kita Bang Radi di sini. Halo. Sedang tidak pakai baju, ini sedang telanjang. Keringet terus. Badannya kekar. Ya, nyangkul dah, keringetnya keluar terus. Nah, sehat ya Bang. Sehat, Nah, alhamdulillah. ini pun durian duri hitam. Nah, ini musangking usia berapa tahun Bang? Usia ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang hampir 5 tahun. Nah, ini Bermacam-macam, ada yang baru tanam juga itu buah. itu yang baru tanam itu durian apa Bang? Ini hitam. Duri hitam. Nah, di sini ada komandan kita. Ini yang nanam Mbak Sabar. Nah, ini komandan kita ini Mbah Sabar Jaya. Ini air putih nih. Bang Sabar. Air putih ini. Enggak arak ini. Ini Pak Sabar ini kalau kerja ngebut, nanti kalau dapat uang untuk apa Bang?
Wah, untuk Royal. makan-makan, jalan-jalan, Nyawer biduan nggak, Pak? Nempur untuk beli beras. nyawer ada dangdut gitu tuh. Mantap ini Pak Sabar. Mantap kan? Mantap dong. Ini durian yang susulan nih, baru ditanam. Mbak Sabar tuh yang mana? Nah, ini Mbak Sabar yang tanam ini. Ini bengkok seperti punggung Bang Sabar. Tapi kalau dapat uang untuk apa, Bang? Untuk sawer? Untuk nyawer. Wah, Untuk nyawer apa? Dangdut ya biduan. Oke, mantap ini. kalau saya untuk nempur ya. Kalau Bang Rodi untuk apa? Untuk nempur beli beras. Beli beras. Nah. Nempur apa itu? Perempuan apa? Dulu kaosku kari. Ini sudah ketinggalan semua. Ini kerjanya tadi pagi ya, penggemburan pohon durian Musangking. Kita sudah bersama Pak Agus Widodo. Nah, ini yang punya kebun durian ini. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar Pak Agus. Ya. Nah, itu kan ada yang tanya untuk penggemburan tanah di bawah pohon durian apakah tidak mengganggu pertumbuhan durian atau merusak akar Pak Agus? Nah, ya itu makanya kalau kita menjelaskan itu harus kadang kita detail sebenarnya. Cuma kadang orang menonton itu kan ada juga yang mungkin di skip, tapi ya tidak masalah. Nah, ini tetap kita harus jelaskan. Memang kalau kita memberikan cara seperti itu harus kita jelaskan. Karena kalau kita tidak jelaskan, nanti ada yang salah. Dikira nyangkul itu asal gabrus-gabrus, ya akarnya nanti putus semua. Ya. Jadi seperti ini ya. Tanaman kan masih subur ya. Dan salah satu kunci kemarin sudah saya bahas juga bahwa cabang batang itu bisa besar. Salah satunya itu memang semuanya dari akar. Kalau perakarannya tumbuhnya normal, bagus, maka cabang dan batang akan besar. Tanaman juga akan cepat besar. Ya, jadi seperti ini. Kita masuk ke sini. Nah, ini walaupun kita kelihatannya jerajis pakai cangkul ya, itu jarang sekali terlihat akar itu yang keputus. Kenapa? Karena kita melakukan penggemburan itu hampir setiap saat. Tapi walaupun yang skala besar seperti ini kita sampai lebarkan, kita bongkar tempat penyiraman, kita bikin ragi nanti saat masuk musim kemarau itu ring lagi di luar ujung daun. Itu kan memang kita harus sering, kalau kita tanah nggak pernah bau cangkul. Cuma dibikin saat tanam itu gundukannya dibikin, nggak pernah dilebarkan, nggak pernah dibersihkan. Ya akar naik semua di sini, Mas. Ya, Akhir di atas ya. ya di atas. Lah kalau 1 tahun 2 tahun baru dikecerai ikut-ikutan pakai cangkul ya, sini akarnya ya kena semua. Walaupun ini sebenarnya kalau akar-akar serabut itu tidak berbahaya untuk tanaman, kecuali pemutusan akar-akar besar di bawah itu memang berbahaya. Cuma alangkah baiknya kalau kita lakukan secara rutin, secara berkala, mungkin 3 bulan sekali kita lakukan penggemburan. Jadi tanah saat musim penghujan ini kita tarik keluar dan situ kita uruk dari luar lagi, di sini kita tarik ke sana. Tujuannya apa? Akar itu tidak sampai terus naik. Dan kalau naik ditimbun lagi, maka akar akan naik terus, Mas. Naik terus, ya? Jadi geser, timbun. Ya, untuk masuk musim penghujan geser ke sana, timbun sedikit situ, ya ditimbun lagi. Lah nanti timbunan yang sini tahun depan geser lagi ke sana untuk ring melingkar. Jadi makin melebar sehingga tanaman itu di sini, ya ini loh dia bekas-bekas cangkulnya. Itu tenaga kerja kita itu tidak perlu kita arahkan. Dia tahu sendiri. Hati-hati. Tetap hati-hati. Ya. Sehingga tanaman itu tetap di sini gembur. Lah ini makin melebar dan pada akhirnya ring ini tempuk. Ya, Sama pohon sebelahnya ini ya bagus. 1, 2, 3, 4. Nah ini loh. Jaraknya ini cuma 8, sekitar 8-an yang di sini. Karena yaitu di sini jengkol ya. Ditebang, ditanamin sininya. Jadi enggak langsung diplot 10x10 dulu. Memang tebang baru tanam lagi, nyusul gitu. Karena waktu awal-awal saya mau tanam durian itu istri saya nggak yakin bahwa saya itu bisa merawat durian nanti. Akhirnya ya jangan tanam durian semua dulu. Akhirnya kita tanam yang tempat-tempat yang longgar kita tanemin. Dan setelah kita bisa merawat durian itu bagus, baru saya perlihatkan, oh ini loh saya bisa tani juga. Akhirnya baru diizinkan untuk Semuanya jadi apapun itu kan tidak serta-merta kita egois harus pakai prinsip kita sendiri harus taruh karena kita punya keluarga ya kita tetap rembukan ya gitu. Akhirnya
Tapi saran kalau mau nanam durian, saya tidak menganjurkan cara triple, cara double. Saya menganjurkan cara tunggal dengan jarak kalau bisa minimal 10 kali 10 atau 12 kali 12. Itu apa yang sudah saya alami. Tanaman itu lebih bagus yang cukup sinar matahari daripada yang kerapetan. Terus untuk jaraknya Pak Agus dari batang sama ini penggemburan tanah itu lebih baiknya itu jaraknya berapa meter atau patokannya seperti apa? Patokannya tidak pakai meter. Tidak pakai meter ya Pak Agus? Tidak pakai meter. Kita penggemburan pelebaran seperti ini itu mengikuti perkembangan cabang. Jadi kalau dihitung kita mulai tanam 1 bulan ya Pak, daun itu akan terubus, nah nanti tua itu otomatis dia akan keluar cabang. Jarak 3 bulan kita 2 atau 3 bulan kita gemburkan lagi di luar ujung daun. 3 bulan lagi dia akan berkembang lagi, lebarkan lagi. Jadi penggemburan tanah ini itu sangat penting sekali. Dibandingkan dengan pupuk itu tidak berapa-apanya, lebih penting penggemburan tanah. Pupuk mau 1 karung yang harganya berjuta-juta, itu tidak akan bisa membuat tanaman subur kalau tanahnya ini tidak bisa kesentuh sama cangkul. Intinya pengolahan tanah. Pengolahan tanah lebih penting. Nah, penyemprotan, pengairan, ya. Kalau pemupukan itu ibaratnya kalau di tanah merah seperti ini, ya memang harus dipupuk. Ibaratnya nggak dipupuk pun, pengolahan tanahnya benar, penyemprotannya rutin, airnya cukup, sudah pasti bagus tanaman. Jadi sebenarnya nggak rumit-rumit nanam durian itu. Terus kalau memang pertumbuhan akar sama cabang itu bisa kita simpulkan bisa seimbang ya Pak Agus? Ya, seimbang. Jadi untuk jarak tanamnya yang ideal, artinya kan kalau lihat yang ini, itu berarti idealnya berapa meter Pak Agus? Jarak tanam ideal tanam durian? 10 meter. 10 meter ya Pak Agus? Ini sebenarnya kurang. Nah ini 10 meter aja sudah. Ini kurang, sudah. Maksudnya kurang dari 10 meter ini. 1, 2, 3, 4, sekitar 8,5 ini. 8,5 ini sudah hampir bersentuhan. Ini Ya, usianya berapa tahun Pak Agus? Kurang dari 3 tahun, bayangin. Sedangkan durian itu bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, nanti suatu ketika, ya memang kalau belum mempraktekkan seperti itu, belum ada penyesalan. Penyesalan itu nggak mungkin di depan. Penyesalan itu pasti di akhir. Ya. Kalau orang sudah biasa nanam durian, saya seandainya bisa diputar lagi 4 tahun ke sana, tanaman durian saya itu pasti 12 kali 12 semua. Kalau mau diputar. Karena apa? Sudah terbukti bahwa tanaman itu yang cukup sinar matahari, baik pertumbuhan maupun masa berbuahnya itu lebih banyak yang cukup sinar matahari buahnya. Itu pengalaman yang benar-benar. Kalau bisa tumbuh ya tumbuh, asal tumbuh bisa. Cobalah dilihat ya. Kenapa tanaman durian lokal itu sering ada yang tanya, kok Pak sudah besar kok bunganya rontok, jarang berbuah. Itu karena orang nanam durian lokal itu rata-rata dihimpit dengan tanaman sengon, mangga, pete apalah ya, untel-untelan kayak gitu. Itu pasti jarang yang jadi. Tapi beda dengan orang nanam tapi satu ya di depan rumah, mangga atau apapun, mangga, jeruk pamelo, durian itu mesti sering berbuah ya di depan rumah. Maksudnya setiap musim bisa berbuah. Karena otomatis kalau dia satu ya kerawat. Yang pertama kerawat satu-satunya itu ya. Terus yang kedua sinar matahari otomatis dia cukup. Dia ada tanaman pengganggu yang lain. Nah, itu banyak sekali kemarin ya, seperti di kebun Pak RW ini sebelah. Dia nggak pernah berbunga, nggak pernah berbuah, nggak pernah diproning, tepinya sengon semua. Begitu sengonnya ditebangin, itu duriannya kerobohan waktu itu, kena sengon. Jangan ditebang, ini nanti juga bagus karena sinar mataharinya cukup. Bawahnya tak tanemin singkong nggak, bahwa tanemin singkong nggak apa-apa, malah ikut kalau kepupuk kan. Durian lokal kan tinggi kalau durian lokal. Akhirnya tak suruh proning, hari ini dia berbunga, mudah-mudahan jadi. Nah, itu salah satu bukti bahwa tanaman itu sangat butuh pencahayaan atau sinar matahari. Iya. Kembali kalau kita lihat ini penggemburan tanah yang sebelah pohon yang sebelah sini sama sini ini kan sudah istilahnya hampir mentok ini. Nah, ya udah kalau sudah mentok seperti ini, jadi makanya tanaman itu bisa dilihat ya. Untuk ada juga yang pakai tanaman tanah datar Mas. Ya. Saya belanjur kayak gini, lebarnya 10 meter ya. 10 meter itu dibikin dari sana itu mengerucut ke atas gini. Yeah. Dari seakan-akan sistem busut tapi bukan melingkar. Tapi kanan kiri di sini parit ini ya. Lah itu kenapa dia bagus? Lah karena dia posisinya airnya itu langsung ada alirannya. Dan dia sudah tidak, kalau sudah dibikin kayak gitu udah nggak perlu pelebaran kayak mungkin. Tinggal penggemburan kecil-kecil saja di situ. Ini intinya kalau ini sudah tempuk ya, di sini ada ring
nanti apa? Koreng, saluran air. Ini seandainya lurus kan saluran airnya kan tinggal lurus kayak gini. Karena tidak beraturan saluran airnya belok-belok, tapi drainase semacam ini bisa dilihat dari sini. Nah, ya. Ini sudah mulai dibentuk ya, Pak? Ya, sudah dibentuk dari sana. Nah, ini kan tembok, ya. Di situ tembok. Nah, di sini ini nanti akhirnya pada tembok kayak gini dan ini drainase buangan air ke sana. Jadi dari sini air itu lari ke sini. Ini nanti kita buang ke sini dan situ bawah. Nah, nanti lari ke sana. Jadi drainase atau pembuangan air parit seperti ini tuh sangatlah penting untuk tanaman durian. Ya, kalau tidak, kadang ada yang dibikin piringan, ring seperti ini, benar dibikin gundukan melebar. Tapi piringan ini tidak ada jalan alir air keluar, sehingga air menggenang di sekitar pohon itu secara terus-menerus saat musim penghujan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Air di situ habis meresap ke dalam. Mungkin dikiranya aman akar, tapi air resapan itu juga akan masuk ke dalam dan tanaman juga akan bisa busuk akar. Nah, itu salah satu penyebab busuk akar ya, Pak? Iya, salah satu penyebab, dan itu yang sangat berbahaya dalam bertanam durian. Sepanjang saya bertani, yang paling berbahaya itu memang busuk akar. Busuk akar. Atau orang Jawa bilang itu baceken. Baceken. Bacek. Nah, itu. Nah, itu ya. Berarti untuk mempersiapkan musim hujan Ini memang harus dipersiapkan seperti ini, teman-teman, untuk pembuangan airnya. Biayanya sangat banyak. Kalau tapi skala besar seperti ini kita lakukan penggemburannya. Ya kecil-kecil seringlah itu pelebaran kan juga sampai seperti. Kalau ini kan benar-benar bongkar ring, buang keluar, dari sini tutup ke dalam sini, langsung rumput itu tarik ke sini masuk ke piringan tutup dari luar. Jadi ini skala besar. Nanti kemarau depan, masuk kemarau depan ini, Mas. Yang gundukan ini. Ini yang tepi sini tarik ke sini, seret, muter. Jadi membentuk donat lagi. Yang lebih tinggi yang sebelah sana ya, sini. Yang sini dikasih pembatas. Jadi penyiraman di sana itu nanti bisa airnya tidak mengalir kemana-mana. Gitu. Kalau penghujan kita bikin seperti ini supaya di sana tinggi nanti langsam melebar, saat turun hujan di sana air mengalir keluar dan lari ke pembuangan ini. Iya. Itu caranya, teman-teman. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Agus untuk pertanyaan teman-teman terkait dengan pembersihan lahan, penggemburan tanah dan persiapan musim hujannya. Akarnya katanya ada yang keputus-keputus. Itu tergantung itu tadi caranya. Karena langsung ya. Kalau seketika langsung dicangkul dalam ya otomatis rusak ya, Pak. Ya. Tapi kalau kita ibaratnya tarik timbun bertahap ya enggak. Gitu. Oke, demikian, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini ya sampai selesai. Salam sehat, salam pertanian.